Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi birrahmat nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa jahada bi jihadihi ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami semua cinta kepada iman dan hiaskanlah iman itu di hati kami, dan jadikanlah kami ya Allah benci pada kekafiran, benci pada kefasikan, dan benci kepada semua bentuk dosa, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Muhammadiyah yang semoga dirahmati dan dimuliakan semua oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ini saya diminta oleh Ustadz Agung untuk mengisi, karena guru kita Ustadz Bahar masih di luar daerah, dan persis juga saya lagi berada di Bulukumba sehabis tugas di Makassar. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, dan semoga kita saling mengambil dan memberi manfaat dalam rangka peningkatan iman kita, peningkatan kesolehan kita, agar kita dirahmati, diridhai, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan bagian dari tanda iman. Jelas sekali perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan ucapkanlah salam yang sungguh-sungguh untuknya. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang saya ingin bagi pada kesempatan ini adalah mari kita menyegarkan kesadaran kita tentang nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita semua telah sepaham dan sekeyakinan bahwa iman itu nikmat. Tapi kadang-kadang kita masih bertanya-tanya di mana letak nikmatnya iman itu. Ya toh? Kegero monronya menna tepe. Kadang kita belum bisa merasakannya, belum bisa membuktikannya bahwa iman itu adalah nikmat. Karena itu perlu kita meningkatkan pelajaran dan pemahaman tentang iman. Dan perlu meningkatkan keyakinan, menguatkan keyakinan, keimanan itu sendiri. Semakin tinggi iman kita, semakin kuat keyakinan kita, akan semakin terasa nikmatnya iman. Akan semakin banyak buah-buah manis iman, faedah-faedah iman yang kita dapatkan. Sebaliknya para jamaah, kalau iman kita melemah, menurun, maka semakin sedikit kenikmatannya yang bisa kita dapatkan. Semakin sedikit buahnya, faedahnya yang bisa kita peroleh. Oleh karena itu, dengan memahami kembali bentuk-bentuk nikmat iman, bentuk-bentuk buah manis iman, hendaknya kita terdorong, termotivasi untuk semakin sungguh-sungguh meningkatkan iman, menguatkan keyakinan, meningkatkan amal soleh, ketakwaan sebagai bukti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyebutkan beberapa buah manis dari keimanan yang dijelaskan oleh para ulama kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebuah ayat yang dijelaskan oleh para ulama bahwa itu ayat memberikan perumpamaan bagaimana iman itu. Iman diibaratkan sebagai sebuah pohon. Di surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah iman. Yang dimaksud kalimat yang baik adalah iman. Bagaimana perumpamaannya iman itu? Kasyajaratin thayyibah. Seperti sebatang pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha thabit. Akarnya menghunjam ke bumi. Kokoh, kuat. Menghunjam ke dalam bumi.
wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon ini senantiasa memberi buah setiap saat, tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. Kullahinin bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah memberi perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar manusia itu mau sadar. Jadi iman ini laksana sebuah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi. Apa itu akarnya? Keyakinan, akidah, tauhid. Kemudian wa far'uha fis sama, batangnya, cabang-cabangnya, itulah semua syariat Islam. Itulah semua pembuktian iman. Kalau akidah kuat, lalu dibuktikan dengan pengamalan ajaran Islam, bukti-bukti iman, itulah yang menghasilkan buah yang sebanyak-banyaknya setiap saat, berupa semua bentuk kebaikan, berupa keselamatan dari semua bentuk keburukan yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Begitu penjelasan para ulama tentang ayat mulia ini, yang mengumpamakan iman sebagai sebuah pohon yang baik. Salah seorang ulama besar, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, beliau menulis menjelaskan bahwa menurut penelitian beliau, pengkajian beliau rahimahullah, ada 100 buah keimanan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada lagi seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, juga menulis beberapa buah dari keimanan itu. Kalau betul-betul kita beriman dengan keimanan yang benar, nah, marilah kita memperhatikan beberapa di antaranya secara singkat, karena panjang. Pembahasan para ulama tentang buah-buah keimanan panjang. Tapi kita sebutkan saja di antaranya secara singkat. Yang pertama, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya, maka kita akan menjadi wali-wali Allah. Ya, kita akan menjadi wali Allah. Apa itu wali Allah? Kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dibela, yang dilindungi, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 62-63.
Bahkan sampai 64. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Mereka tidak ditimpa rasa takut dan mereka tidak bersedih. Bahagia. Wali-wali Allah akan bahagia karena rasa takutnya, rasa sedihnya yang bisa merusak kebahagiaannya dihilangkan oleh Allah. Masya Allah. Dijamin oleh Allah. Dihilangkan rasa takutnya, rasa sedihnya. Bahagia. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman, yang membuktikan imannya dengan ketakwaan kepada Allah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wali-wali Allah mendapatkan berita gembira dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada janji Allah. Kapan dan dimanapun wali-wali Allah pasti mendapatkan janji Allah ini. Dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Kalau kita menjadi wali Allah. Karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Coba. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 256 atau ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang beriman. Apa manfaatnya orang beriman kalau menjadi wali Allah atau Allah menjadi wali mereka? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya Islam. Masya Allah. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran, kegelapan dosa, kegelapan kebodohan tentang Islam, menuju pada cahaya iman yang menerangi hidupnya di dunia sampai di surga kelak. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu janji Allah. Kalau betul-betul kita ini beriman dan bertakwa, sehingga Allah menjadikan kita sebagai walinya. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, orang yang beriman, semua yang dia alami mendatangkan kebaikan. Ya rotomatepe singinna nalolongenge apa boleh mana deceng rilinona letu di akhirat. Apakah itu nikmat atau musibah? Semua mendatangkan kebaikan. Dan itu hanya didapatkan oleh orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bisa memperoleh kebaikan. Orang kafir kalau dapat nikmat bukan kebaikan pada hakikatnya. Salah sedikit umpan, ya, istidraj. Apalagi kalau musibah memang. Tapi orang beriman, kalau semua yang menimpanya disikapi dengan iman, semua baik. Mari kita renungkan sabda Nabi SAW yang sahih. Ajaban li amril mu'min.
Ya toh? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali urusannya orang beriman. Menakjubkan berarti luar biasa. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya mendatangkan kebaikan untuknya. Semua urusannya, semua yang dia alami, nikmat atau musibah, kesenangan atau penderitaan, kesusahan atau kemudahan, kalau disikapi dengan panduan iman, baik semua. Lalu kata Nabi SAW, "Walaisa dzalika li ahadin illa bil mu'min." Kondisi seperti ini tidak bisa didapatkan oleh seseorang kecuali orang beriman saja. Masya Allah. Hanya orang beriman yang semua urusannya baik, menghasilkan kebaikan dari Allah untuk. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa rahasianya. Kenapa bisa semua urusannya orang beriman mendatangkan kebaikan? Perhatikan baik-baik. Untuk kita amalkan. In asabathu sarra'u syakar. Kalau orang beriman mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, dia mensyukurinya. Fakana khairan lahu, maka nikmat itu mendatangkan kebaikan baginya. Dapat nikmat bersyukur. Apa itu bersyukur? Mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kemudian memuji Allah atas segala nikmatnya. Kemudian menggunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah sebagai pemberi nikmat. Itu syukur. Ketika orang beriman itu bersyukur, maka kesyukurannya itu dipahalai oleh Allah. Nikmat ditambah oleh Allah di dunia apalagi di akhirat. Kalau disyukuri, biar nikmat kalau tidak disyukuri bukan kebaikan. Ya toh? Konruntu tefap penyameng, nadia syukuruki, atau dengan kata lain kufur nikmat, justru bukan kebaikan. Allah akan menggantinya dengan siksa yang keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Itu. Ya kau toma tepo maca syukur. Ya syukur kena naro. Dia rendeceng, diwale deceng ripong Allah Ta'ala. Coba. Sebaliknya kata Nabi, wa in asabatu dharra'u sabar. Kalau orang beriman itu ditimpa musibah, kesulitan, dia sabar. Dia mengembalikannya kepada Allah. Tetap mengendalikan dirinya dengan petunjuk Allah. Banyak orang kalau kena musibah, hilang kesadaran, hilang kendali. Ada yang langsung putus urat syarafnya, astagfirullah. Langsung gila. Tandanya iman tidak efektif. Kalau iman efektif, dapat musibah sabar. Dalam arti tetap berada dalam petunjuk Allah, tidak bertindak yang tidak sesuai petunjuk Allah. Ridha, tidak meratap, tidak memprotes, tidak sembarang dibilang, tidak sembarang dikerja. Kalau dapat musibah, tidak
tidak mengganggu ketaatan. Bahkan semakin taat kepada Allah. Fakana khairallah. Maka orang beriman yang kena musibah lalu sabar itu, kesabarannya pula lah yang mendatangkan kebaikan. Bahkan ada ayat mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Sungguh orang-orang sabar akan dibalas tanpa batas. Unlimited. Unlimited balasannya orang sabar. Tidak ada batas. Tidak terhitung. Coba. Ada juga hadis mengatakan, wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih luas dan lebih baik melebihi kesabaran. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung mengembalikan segalanya kepada Allah. Cuma biasa tuh nggak ada orang nak baca tonji ini tapi tetap mengamuk. Bukan hanya mau dibaca Pak, tapi dihayati. Kalau kita sudah mengembalikan kepada Allah berarti tidak ada lagi komen kita. Kita tinggal menunggu balasan dari Allah. Ganti yang lebih baik dari yang Allah ambil itu. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Nabi mengajarkan kita doa setelah membaca istirja. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, dan beri pahala kepadaku pada musibah yang menimpaku dan gantikan untukku yang lebih baik dari apa yang engkau ambil itu ya Allah. Masya Allah. Itulah kesabaran yang menyebabkan kesulitan, musibah, penderitaan, hal-hal yang tidak diinginkan tetap baik balasannya bagi orang beriman. Kalau diterima dengan kesabaran, dengan ridha. Dan itu bisa diwujudkan kalau iman kita kuat. Hanya orang yang kuat imannya yang kuat bersabar. Sebagaimana hanya orang yang kuat imannya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini buah yang kedua. Semua yang melanda orang beriman mendatangkan kebaikan. Karena nikmat disikapi dengan syukur, musibah disikapi dengan sabar. Itu semua adalah dorongan iman. Buah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama di antara sekian banyak buah-buah manis keimanan adalah hanya dengan iman semua amal-amal baik diterima oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau dorongan iman diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya toh? Tapi sebaliknya, tanpa iman, sebesar apapun kebaikan tidak diterima oleh Allah. Orang-orang kafir banyak kebaikannya. Biasa tuh beri buka puasa kalau Ramadan. Ya. Apa bukai? Pakko ganiro. Ala bawa ni papabukana kota neto anu haram. Tapi aja tak kena taqabbal Allah. Tidak ada.
Bila saya terima kasih banyak, bos. Nah, tanpa iman tidak ada arti semua kebaikan. Terutama di akhirat. Terutama di akhirat. Para ulama mengatakan orang kafir yang baik diberi memang balasannya di dunia. Allah tetap adil. Tapi hanya di dunia saja. Nah, dibalas kebaikannya. Tapi kalau bicara akhirat tidak ada. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Al-Maidah ayat 5. Siapa yang kafir terhadap iman, runtuh semua amalnya dan di akhirat tergolong orang yang rugi, masuk neraka. Coba bayangkan. Jadi tidak ada. Sebaliknya dengan iman, Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yi." Siapa yang beramal saleh dengan dasar iman, tidak akan diingkari kebaikannya. Maksudnya Allah akan menerima. Allah tidak mengingkarinya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh laki-laki perempuan sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami Allah akan mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malu. Dan balasan lebih baik lagi nanti di akhirat. Coba. Dengan iman. Dengan iman. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan akhirat lalu sungguh-sungguh berusaha beramal saleh dengan dasar iman, usahanya, amalnya akan disyukuri oleh Allah. Bagaimana Allah mensyukuri? Apa maksudnya Allah mensyukuri amal hambanya? Balas amal sedikit dibalas dengan kebaikan yang banyak. Itu maksudnya Allah mensyukuri hambanya. Masya Allah. Inilah para jamaah buah keimanan. Salah satu cabang iman, kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariq. Biar menyingkirkan duri saja dari jalanan. Sekecil apapun kalau dorongan iman, ikhlas, dipahalai oleh Allah. Coba. Luar biasa. Inilah buah-buah keimanan yang mengharuskan kita bersyukur dan bersungguh-sungguh terus meningkatkan iman agar semua buah-buah manisnya dapat kita rasakan di dunia sampai di akhir. Buah selanjutnya, ini yang tidak kurang penting. Orang beriman itu selalu dipandu oleh imannya dalam segala hal. Atau dengan kata lain, iman menjadi tempat bersandar orang beriman itu dalam segala hal. Ya. Ada kaitannya dengan poin kedua tadi. Makanya dalam segala hal semua orang beriman mendapatkan kebaikan karena selalu dipandu oleh imannya. Orang beriman bersandar kepada imannya pada saat dapat nikmat. Orang beriman bersandar kepada imannya pada saat dapat musibah, seperti yang disebutkan tadi. Orang beriman bersandar pada imannya pada saat ketaatan, membuktikan ketaatan kepada Allah. Orang beriman bersandar pada imannya pada saat
ada peluang bermaksiat. Iya. Orang beriman bersandar pada imannya pada saat aman, berada dalam kondisi aman, zona aman. Orang beriman bersandar pada imannya pada saat ditimpa rasa takut di dunia ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya dari buah ini? Begini. Orang beriman kalau dalam kondisi aman, dia menyadari betul bahwa keamanan ini adalah nikmat dari Allah. Imannya menyadarkannya bahwa keamanan ini nikmat dari Allah, sebagaimana nikmat-nikmat Allah yang lain. Sehingga dalam kondisi aman, dia beribadah kepada Allah. Bukan menggunakannya untuk terlena. Banyak orang terlena tuh Pak, Ibu, Saudara. Terlena karena aman. Tidak ada aja apa-apa, tidak ada aja apa-apa. Biar tidak ke masjid, aman-aman saja. Apalagi pengajian. Biar tidak mengaji, aman-aman saja. Biar tidak berdoa, aman-aman saja. Oh, ini namanya tidak dipandu oleh imannya dalam kondisi aman. Orang yang benar imannya pasti dipandu oleh imannya dalam kondisi aman, bahwa jangan terlena dengan keamanan. Justru gunakanlah keamanan itu beribadah kepada Allah, agar Allah semakin memberimu keamanan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ingat surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah. Kenapa? Allazi at'amahum min ju', yang telah memberinya makan sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang telah memberinya keamanan dari rasa takut. Sembah, beribadah kepada Allah. Itu. Orang beriman dipandu oleh imannya pada kondisi aman, sehingga menggunakan keamanan itu untuk mentaati Allah. Bukan justru lalai, apalagi sampai justru menggunakan keamanan untuk berdosa. Orang beriman dipandu oleh imannya ketika mengalami rasa takut. Ya. Bagaimana orang beriman kalau takut? Dia nak sembarang nafugau. Banyak orang kalau takut, ada gangguan keamanan, ada gangguan apa saja, wabah apa segala macam, sembarang dia kerja. Tidak mengikuti petunjuk Allah, malah semakin mempersekutukan Allah. Oh tidak. Orang beriman kalau merasa takut, dia memohon keamanan kepada Allah. Dia memohon, dia berdoa agar Allah menghilangkan rasa takutnya. Karena memang Allah berjanji untuk menghilangkan rasa takutnya orang beriman dan menggantinya dengan keamanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Ya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh, membuktikan imannya dengan amal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah benar-benar akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah membuktikan janjinya dengan menjadikan orang-orang beriman sebelum mereka sebagai pemimpin. Masya Allah. Apalagi? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah mengokohkan agama mereka yang mereka ridhai. Allah akan memenangkan Islam kalau betul-betul orang beriman itu membuktikan imannya dengan benar.
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh Allah akan menggantikan rasa takutnya dengan keamanan. Coba. Bagaimana caranya? Iman yang bagaimana? Untuk mendapatkan janji itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku, kata Allah, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini yang dijanjikan. Jadi orang beriman kalau ditimpa rasa takut semakin memurnikan tauhidnya kepada Allah. Bukan malah musyrik. Cari patulak bala selain Allah. Semakin datang bala itu ya. Orang beriman sungguh-sungguh mentauhidkan Allah. Sungguh-sungguh berdoa hanya kepada Allah agar dihilangkan rasa takutnya dan diganti dengan keamanan yang dijanjikan oleh Allah. Begitu orang beriman. Ya. Selalu bersandar kepada imannya dalam segala hal. Bagaimana toseng yang dibilang bersandar kepada imannya pada saat dia taat? Ya. Bagaimana orang taat kepada Allah bersandar kepada imannya? Maksudnya orang beriman ketika mentaati Allah tidak ujub. Orang beriman kalau taat kepada Allah tidak bangga. Tidak menganggap bahwa kekuatannya lah yang membuatnya taat. Tidak. Tapi dia selalu sadar, saya bisa taat karena hidayah dari Allah. Sebagaimana firman Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, ya, kamu tidak akan bisa suci dari dosa untuk selama-lamanya. Itu. Waktu Nabi SAW menggali parit dengan para sahabat di Madinah menjelang perang Ahzab, ada itu syair-syair yang dikemukakan oleh Nabi dan para sahabat. Laulallahu ma sallaina wa ma tasaddaqna wa ma sumna. Sekiranya bukan karena Allah, bukan hidayah Allah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa berpuasa. Subhanallah. Jadi orang beriman tidak membanggakan dirinya, tidak menepuk dada. Oh, saya ini salat karena kuat mentongkak. Hei, betapa banyaknya orang kuat yang tidak bisa pergi di masjid. Ya Pak, lebih dekat ke Makassar daripada masjid yang ada di depan rumahnya. Nah begitu. Nah, bisa PP Makassar tiap hari masuk masjid tidak pernah, hampir bersambung dengan rumahnya. Ini contoh. Tapi biar contoh benar toh. Kenapa begitu? Tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Makanya jangan ujub. Berterima kasihlah kepada Allah. Jangan merasa berjasa kepada agama ini. Ada itu di surah Al-Hujurat. Yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad karena keislamannya. Kasih tahu, kul la tamunnu alayya islamaku. Jangan. Yang merasa berjasa kepada aku karena keislaman, justru bersyukurlah kepada Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang berjasa kepadamu karena memberimu hidayah sehingga kamu bisa beriman. Jangan ujub. Lalu mengungkit-ungkit jasa. Yang macam-macam, yang macam-macam. Itu ramai masjid karena kita kasih ramai. Yang macam-macam pengurus, yang macam-macam Pak Imam. Jika ngare lomak berjamaah kau disalai manengi. Oh, Allah bisa mengganti kita dengan yang lebih baik. Iya, yakin. Yakin. Jadi orang yang beriman kalau dia taat dipandu oleh imannya dalam ketaatan sehingga dia tidak ujub,
tapi mengembalikan segalanya kepada hidayah Allah. Tetap tawadu, semakin bersyukur kepada Allah. Karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang beriman mau bermaksiat, dipandu oleh imannya sehingga tidak melakukan maksiat. Karena imannya menghadirkan rasa takut. Takut pada Allah, takut pada murka Allah, takut neraka Allah. Sehingga tidak bermaksiat. Dan kalau toh sekali-sekali sebagai manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya, oleh setan sehingga bermaksiat, maka imannya memandunya untuk cepat-cepat bertaubat. Masya Allah. Imannya memandunya untuk cepat-cepat istighfar yang banyak dan menebus dosanya dengan amal saleh. Luar biasa. Begitulah iman sebagai malja, tempat bersandar dalam segala hal. Dan yang terakhir, puncak dari semua buah keimanan adalah masuknya orang beriman ke surga di akhirat dan selamatnya dari siksa neraka. Ya naro copok. Tidak ada. Jangan bicara surga tanpa iman yang dibuktikan dengan amal. Jangan bicara terhindar dari neraka tanpa iman yang dibuktikan dengan amal. Tidak ada. Ya tuh. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, hampir setiap surah ada ayat yang menjelaskan bahwanya orang beriman yang beramal saleh atau amal yang didasari iman yang menyebabkan orang masuk surga dan terhindar dari neraka. Inilah antara lain para jamaah sekalian, sekilas beberapa buah-buah manis keimanan yang betul-betul akan kita peroleh kalau kita ini beriman dengan benar, beriman sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin bertambah ilmu kita, benar-benar semakin bertambah kesadaran kita dengan izin Allah, sehingga kita semakin serius meningkatkan iman agar buah-buah manisnya benar-benar kita dapatkan di dunia sampai di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian pengajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.